Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, Cakep, Batam pulaunya lebar-lebar. cakep. Dari bunyi sambutan salam, tampaknya jamaah lagi lapar. Apa kabar Bapak Ibu semua, adik-adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang cantik pohon kaktus. Cakep. Pohon kaktus dibuat lagu. Saya agak susah fokus karena telur nasi mengganggu. Memang suasananya kalau kita Duduk kak. udah itu memang lain jelas. Kalau di masjid sama bapak-bapak, ibu-ibu, judulnya itu kan marilah kita bertaubat. Jadi pas ini tadi saya lihat restart kehidupan. Jadi saya seumur ceramah baru ini taubat itu rupanya terjemahnya restart. Mantap juga. Selama ini kan marilah dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita tingkatkan keimanan dan kesadaran, keikhlasan, ketakwaan. Lalu begitu, formal. Kalau dalam Anda enggak dengan AI. Padahal ujungnya itu juga AI. Selama ini saya tahu AI itu artificial intelligence ya. Tapi sekarang AI jadi Amal dan iman. amal dan iman. Nabi Muhammad SAW punya penerjemah, translator. Jadi Nabi tidak hanya ketemu dengan orang Arab, Nabi ketemu dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqah, yang di Khaybar. Otomatis ada penerjemahnya. Penerjemah Nabi itu namanya Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Saya cuma mau ngetes mikrofon. Sama nggak yang saya ucapkan dengan yang didengar? Zaid bin Sabit, waktu Nabi meninggal, umur Zaid bin Sabit 20 tahun. Kira-kira 20 tahun itu anak muda atau orang tua? Anak muda. Oke, penerjemahnya umur 20. Nabi punya staf yang mendampingi ke sana kemari, pergi di rumahnya, mempersiapkan peralatan semua, diserahkan oleh ibunya. Nama ibunya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Umum Sulai. Nama anaknya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini diserahkan ibunya ke Nabi umur 10. Dan dia mendampingi Nabi selama 10 tahun. Jika Anas bin Malik diserahkan ibunya Ummu Sulaim berumur 10, dia bersama Nabi 10 tahun. Berapakah umurnya ketika Nabi meninggal? Ini namanya tes kesadaran. Jauh tahu. Baru banget ini. Saya tadi nanya ke kawannya, set gitu. Apa ini? Aku pun nggak ngerti juga nih. Dasar kau kudet gitu. Kudet itu kurang kudet. Nah, jadi tentang jangan lagi sebut perkara. Ada orang Cina mau masuk Islam. Jadi dia takut masuk Islam. Jadi dia parkir dulu di depan masjid untuk mendengar apalah kira-kira isi ceramah. Ceramah lah Ustaz. Rukun Islam 5 perkara. Gak jadi dia masuk Islam. Gara-gara perkara itu lah. Hanya satu perkara 25 juta. Jadi dia bilang perkara. Jangan pakai kata-kata yang memberatkan. Ini masalah sholat Pak Ustaz. Saya dari kecil sholat 5 waktu selain terjaga, tapi setelah menikah, kenapa orangnya habis menikah kacau semua? Padahal mestinya dengan menikah itu iman jadi sempurna. Bukan saya ngomong, hadis Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah dia sudah menjaga kesempurnaan iman. Kalau dalam pernikahan terjadi kekacauan, yang salah itu imamnya apa makmumnya?
Jangan salah pilih imam. Saya lagi ceramah tinggal di hotel, pagi-pagi sarapan di restoran. Tiba-tiba datang ibu-ibu, Ustaz sholat ya? Ya, saya bilang, gak mungkin saya bilang Eka ya kan? Sholatnya ya, saya bilang. Alhamdulillah, udah lama mau nyari Ustaz ini ketemu, bla bla bla. Alhamdulillah, ya kok silakan duduk. Ini Pak Ustaz, saya ini pegawai di kantor, ini staf saya. Dia mau nyari imam Pak Ustaz. Saya bilang saya khotib. Khotib. Dulu kita nyari imam dia gak datang. Dulu kita nyari makmum, sekarang kita udah jadi imam dia. Jadi khotib. Kalau ada istri yang sholatnya kacau setelah menikah, yang salah imamnya, karena imamnya tidak mengingatkan gimana sholatmu sayang. Kalau yang setelah menikah nggak pernah buka Quran, yang salah imamnya. Mestinya suami manggil istri, buka, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim, sampai hadis. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kakak enggak baca Quran, waktu enggak cukup. Itu cara menutupi kebodohan kita. Aduh. Yang penting jaga sehelai rambut istri keluar, setengah kaki kita masuk neraka. Kita jaga dia, bangunkan malam untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ngajinya, baca Qurannya. Kami yang bisa ngajar istri kami, Pak Ustaz kita ada, Syekh Syafiq ada, Ustaz Kemas Ali ada, Ustaz Irawan Takwa ada, Ustaz kita dari Mas Furoh ada. Di Palembang ini nggak ada alasan orang tidak belajar agama. Dari Habib Mahdi dulu bawa saya kemari, Ustaz Solihin Hasibuan, Ustaz Habib Mahdi, Ustaz Taufik Hasnuri. Saya sampai hari ini masih nonton video-video Ustaz Taufik. Kok bisa-bisanya meninggalkan? Bagaimana saya menjaga sholat saya seperti dulu tanpa harus melihat suami saya? Nah, ini kan betul juga ada. Mudah-mudahan kalian adik-adik yang belum menikah dapat imam yang baik. Jangan senasib macam ini. Astagfirullah. Dan sepertinya memilih imam yang taat, kan imam ibadah itu luar biasa mempengaruhi ya Pak Ustadz ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, kalau datang laki-laki meminang adikmu, kalau datang laki-laki minang ponakanmu, maka yang dilihat dua. Pertama, dinahu, agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Masih hidup tapi tidak untuk saya. Rasa ini timbul saat melihat teman yang dibersamai sama ayahnya. Saya memiliki rasa sakit hati terhadap ayah saya. Nabi Muhammad SAW ada ayahnya? Tidak ada. Nabi Isa ada ayahnya? Tidak ada. Nabi Musa ada ayahnya? Ada. Nah. Tidak ada ayahnya. Tapi yang berperan membesarkan dia adalah ibu. Sosok ibunya. Dihanyutkan ibunya ke Sungai Nil. Ada seorang perempuan, istri Fir'aun, ketua Dharma Wanita di zaman itu, namanya Asia. Akhirnya ditariklah kotak kayu yang ada di Sungai Nil tadi. Hei dayang-dayang, ambil kotak kayu. Begitu diambil kotak kayu, dibuka, kaget dia, terkejut, ada sosok bayi. Wow, amazing. Akhirnya dibawa ke istana Fir'aun, dibesarkan tanpa sosok ayah. Apa sebetulnya hikmah di balik cerita ini? Bahwa tidak selamanya. Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan, kenapa dia jadi nakal? Kurang sosok ayah. Kenapa dia jadi nakal? Karena keluarga broken home itu hanya mencari kambing hitam.
Ingat, ayahmu bukan kamu. Kambing hitam. Jadi, kalau kebetulan ditakdirkan punya ayah kurang baik, Nabi Ibrahim itu ayahnya kurang jahat apalagi. Iya, alhamdulillah. Wahai ayahanda, kata Nabi Ibrahim, janganlah kau menyembah patung. Apa jawab ayahnya? La arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiya, karena Allah itu amat sangat dekat dengan aku dan Dia mengabulkan segala doa-doa. Nabi Ibrahim tidak punya ayah yang baik. Nabi Musa tidak dibesarkan ayah. Nabi Isa tidak punya ayah. Nabi Muhammad ayahnya meninggal. Jadi kalau ada hari ini orang nakal, orang jahat, lalu dia katakan salah ayahnya memang salah, tapi kau salah juga. Jangan semuanya salah dia. Jadi belajar agama, belajar ke guru, cari majelis. Ustaz Kemas Ali majelisnya di mana? Habib Umar Abdul Aziz majelisnya di mana? Di Palembang ini majelis maulid, majelis fikih, majelis akhlak, majelis tasawuf, banyak sekali. Jangan sampai ya Pak Ustaz, tapi saya merindukan sosok seorang ayah. Ya, ayah orang ayah kita. Orang kita. Mak saya tak ada. Mak saya meninggal. Jadi kalau ada bapak ibu yang saya ini anak yatim piatu. Nanti kalau ada orang Ustaz, ini mak saya kasih cium tangannya, mak apa kabar mak? Menengok mak orang macam mak kita bagus, menengok ayah orang macam ayah kita bagus. Asalnya menengok bini orang macam bini kita. Jangan selalu menyalahkan takdir. Kita tidak pernah memilih dia jadi ayah kita, dan dia pun tidak pernah memilih kita jadi anaknya. Ini semua takdir. Setelah itu serahkan pada Allah. Bahwa dia salah, itu salah dia. Gak usah kita urus. Yang penting kita tidak salah ke anak-anak kita. Putuskan mata rantai ini. Ayah dia dulu mungkin salah ke ayah dia. Ayah dia mungkin salah, tapi kita jangan sampai salah ke anak kita. Kalau ayah kita tidak pernah mencium kita cium anak kita. Kita peluk dia dengan kasih sayang. Kita usap kepala supaya kita memutus mata rantai. Jangan sampai ayahku gak sayang sama aku mesti memukul anak-anak. Jangan begitu. Tumbuhkan dengan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan menyayangi. Ini kita berkumpul ini karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan ada rasa kasih sayang di hati kita, insyaallah. Amin. Apa yang salah? Enggak ada yang salah. Maka jangan lupa hidup kita ini tiga. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa kitanya usaha. Yang kedua adalah doa. Setelah doa tawakal. Ngaji. Ustaz Ali, ada nggak jamaah Ustaz Ali yang ganteng, kaya, bantalnya dolar, Bos, hilangnya rial? Kalau ada tolong bagi ke saya. Kata Ustaz Ali sama aku aja. Ustaz Kemas Ali. Jangan mencari sendiri. Saya Ustaz, saya nggak nyari sendiri. Saya minta bantuan kawan terdekat. Ustaz takut. Ustaz takut kirim kawan-kawan sakti itu sih. Jangan pernah sendiri, mesti ada usaha dan ikhtiar. Nah, ini yang pertama usaha. Setelah usaha doanya baca sama-sama. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi ya Tuhanku la tazarni jangan biarkan aku
Jangan biarkan aku fardan sendirian. Wa anta Dan engkau khairul warisin sebaik pemberi waris. Yang baca yang belum nikah aja. Aduh. Aduh. Kacau. Yang pertama usaha, yang kedua Doa, yang ketiga tawakal. Kalau sudah tawakal nggak usah kita urus lagi. 3 tahap ini mesti kita lewati, dan saya sudah melewati ini. Kita punya proposal, Allah juga punya proposal untuk kita. Saya punya program rencana untuk hidup saya, tapi Allah juga punya rencana untuk hidup saya. Yang paling indah itu rencana saya, rencana Allah. Rencana Allah. Makanya doa itu jangan terlalu ngotot. Kadang ada orang ngotot, ya Allah, berilah aku jodoh. Kalau dia bukan jodoh, jadikan dia jodoh. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodoh. Doa kok maksa. Berdoa itu, ya Allah, menurut pandanganku dia ini baik, dan aku menurut keyakinanku ini baik, tapi aku yakin rencana engkau untuk diriku jauh lebih indah. Ibu yang sudah menikah, tanya sama kakak-kakak yang sudah menikah, berapa banyak keinginan mereka nggak tercapai, tapi justru mereka bersyukur dengan suaminya yang ada sekarang. Betul Pak Ustaz. Kalau jadi saya nikah dengan calon saya dulu yang ganteng, yang putih, enggak tenang saya di rumah Pak Ustaz. Putih, tinggi, ganteng, six pack, matanya biru, rambutnya pirang. Mana mungkin saya tenang di rumah? Tapi dengan suami saya yang hitam pendek sekarang, alhamdulillah saya tenang Pak Ustaz. Enggak pulang saya nggak risau. Mau diambil pelakor silakan. Ya Allah. Coba bayangkan, tidak semua keinginan kita tercapai. Maka yang paling indah hubungan kita dengan Allah itu adalah pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik. Amin ya Allah. Mumpung ada 5 malam lagi Ramadan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sholat hajat tiap malam. Usolli sunnatal hajat. Pakai bahasa Indonesia, hajatnya supaya aku dapat jodoh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Macam proklamasi. Semangat 45. Allahu Akbar. Kami pun dulu waktu belum menikah sama juga cemas macam kalian. Kami ini bukan lahir langsung tua. Saya waktu itu tinggal sama kawan-kawan yang lajang-lajang. Di depan kami ada bapak-bapak yang udah nikah. Pak, ya, gimana kita tahu bahwa itu jodoh kita? Kata dia, asal bergetar berarti jodohnya. Pulang saya tanya sama kawan. Tadi kata tetangga kita itu, kata dia asal bergetar jodoh. Kau gimana? Kau rasa? Aku asal nengok perempuan bergetar kan ya? Jadi masalah jodoh ini gak usah terlalu banyak begitu begini bukono teori, gak usah. Jodoh ini sebetulnya satu aja kuncinya. Kita mau, dia mau, dia jadi. Jangan sampai cinta kelapa, kita cinta dia gak apa-apa. Jangan sampai kita sendiri mesti pakai jubir juru bicara, tapi semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyangkut untuk jodoh. Ini pukul. Siang Ustaz. Itulah bedanya mengaji sama anak muda. Karena kalau ngaji di masjid ada model begini, siang Ustaz. Tetap ada. Assalamualaikum. Siang Ustaz. Siang. Saya ingin bertanya bagaimana menghilangkan kebimbangan kita akan rencana Allah. Tahu juga
juga dia rencana. Sedangkan di lain sisi kita sangat percaya akan keputusan Allah, tapi iman kita tetap bimbang. Gimana agar iman kita tetap kokoh? Ustaz Somad bisa ngomong begitu kan karena udah terjadi. Waktu belum terjadi dulu Ustaz bimbang atau enggak? Itulah hebatnya jamaah, bisa nggak dia jawab pertanyaan itu? Ustaz bisa ngomong begitu nyantai, tenang kan karena Ustaz udah terjadi. Ustaz udah selesai doktor, profesor, udah kerja, udah jadi dosen, sudah mengajar, sudah menikah, udah punya anak. Dulu waktu pulang dari kuliah sama, risau, khawatir, cemas, gundah gulana. Pulang dari Maroko membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan, LC, MA, lagi cemas mencari anak gadis. Mau pulang ke kampung gak bisa ngajar di kampus karena gak punya ordal, gak punya backing. Akhirnya merantau ke Jakarta, ikut tes dosen UIN, tes potensi akademik, lulus. Tes TOEFL, Test of English Foreign Language, lulus. Tes lagi, lulus. Sampai akhirnya mau jadi dosen tinggal 2, antara aku dan dia. Pilih aku atau dia. Ternyata UIN memilih dia. Padahal yang menulis tesis 600 halaman, diperiksa oleh 3 profesor Arab, pakai bahasa Arab, dari Arab. Rijalul muwatta' wa sahihain alladzina dha'afahum an-nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan, dengan bangga enggak lulus. Saya enggak berani mau nengok kertas pengumuman itu. Waktu itu saya sedang di kampung Melayu di atas Metro Mini. Bunyilah SMS. Masih ingat suaranya? Buka handphone, SMS, Mat, aku baru nengok pengumuman kau nggak lulus. Turun saya dari Metro Mini, saya injakkan kaki ke kampung Melayu terminal, lembut aspal terus. Goyang dunia. Tuhan itu hilang-hilang timbul. Ayah tak ada, emak sendirian di kampung. Yang diharapkan untuk menyenangkan emak ini, yakunilah sendiri. Yang diharapkan membahagiakan, satu-satunya. Yang mau dituju cuma UIN inilah. Tapi ternyata rencana Allah lah. Allah punya rencana yang lebih indah. Allah boleh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi